hasil Liga Top tadi malam, Al Nassr masih terselamatkan. Nicolas Jackson perpanjang kontrak di Chelsea sampai 2033. Sah Andre Lunin lanjut di Real Madrid hingga 2030. Banyak klub Premier League ingin Manchester City dihukum. Yuk gengs, langsung saja kita simak berita menarik edisi kali ini. Check it out! Dortmund versus Heidenheim di Borussen menang 4-2. Pertandingan Dortmund versus Heidenheim digelar di Signal Iduna Park. Tuan rumah mencetak 2 gol lebih dulu lewat aksi Daniel Malen di menit ke-11 dan Karim Adeyemi di menit ke-17. Heidenheim memperkecil kedudukan berkat gol Marvin Pieringer di menit ke-39. Tuan rumah kembali menjauh berkat gol kedua Adeyemi di menit ke-41. Maximilian Brenick menipiskan skor di menit ke-74. Dortmund kembali menjauh berkat gol Emre Can di penghujung laga. Skor 4-2 untuk kemenangan Dortmund menghiasi pertandingan. Berkat tambahan 3 angka ini, Dortmund berhak ke puncak klasemen dengan perolehan 7 poin dari 3 pertandingan pertama. Real Betis sikat Leganes. Laga Betis versus Leganes berlangsung di Benito Villamarin. Tuan rumah mendominasi jalannya laga. Hasilnya mereka mampu menang 2-0 berkat gol Abde Ezzalzouli di menit ke-74 dan Vitor Roque di menit ke-86. Dengan hasil ini Real Betis merangkak ke posisi 9 dengan raihan 5 poin. Sementara Leganes berada di posisi ke-11 dengan raihan poin sama, yakni 5 angka. Saint-Étienne berhasil tumbangkan Lille. Saint-Étienne versus Lille berlangsung di Geoffroy Guichard. Tuan rumah mampu mencetak gol cepat di menit ke-6 lewat aksi Mathieu Cavaro. Setelahnya Lille membobardir pertahanan tuan rumah, namun tak ada gol yang tercipta. Skor 1-0 untuk kemenangan Saint-Étienne menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Saint-Étienne merangkak ke posisi kelima dengan raihan 3 poin. Sementara Lille tertahan di urutan ke-7 dengan raihan 6 poin. Sporting Lisbon lumat tuan rumah. Laga Arouca versus Sporting CP berlangsung di Estadio Municipal de Arouca. Tim tamu tampil dominan dan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas lewat aksi Pedro Goncalves di menit ke-24, Victor Gyökeres di menit ke-73, dan Francisco Trincao di menit ke-80. Dengan hasil ini, Sporting CP makin kukuh di puncak klasemen dengan raihan 15 poin. Al Nassr versus Al Ahly tuntas 1-1. Ronaldo CS diselamatkan gol di injury time. Duel Al Nassr versus Al Ahly dilangsungkan di Stadion Al Awal. Tim tamu mencetak gol di menit ke-57 lewat aksi Frank Kessie. Al Nassr terselamatkan berkat gol bunuh diri Bassam Al-Huraiji di menit ke-90+9. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Al Nassr masih tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 5 poin, sementara Al Ahly di urutan ke-9 dengan raihan 4 poin. Nicolas Jackson perpanjang kontrak di Chelsea sampai 2033. Performa Nicolas Jackson membuat Chelsea puas.
Striker Senegal itu diberi perpanjangan kontrak sampai 2033. Chelsea mengumumkan Jackson mendapatkan kontrak tambahan 2 tahun lagi di Chelsea. Penyerang 23 tahun itu akan bertahan sampai 2033 di Stamford Bridge. Ancelotti akui Vinicius lagi kurang bersinar. Vinicius Junior seret gol di awal musim ini. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak menyangkal pemainnya itu memang lagi tak di momen terbaiknya. Ancelotti sama sekali tidak khawatir dengan performa Vinicius. Ancelotti percaya Vinicius cuma butuh waktu saja untuk kembali tajam. Sah, Andriy Lunin lanjut di Real Madrid hingga 2030. Andriy Lunin menyatakan kesetiaannya untuk terus berseragam Real Madrid. Kiper Ukraina itu baru saja menaikkan kontrak sampai 2030. Kontrak baru ini sekaligus mengakhiri spekulasi soal masa depan Lunin. Lunin sempat dikabarkan akan hengkang musim panas lalu setelah kontraknya habis Juni 2025. Banyak klub Premier League ingin Manchester City dihukum. Javier Tebas kembali menyerang Manchester City soal dugaan pelanggaran keuangan. Tebas mengaku sudah berbicara dengan banyak klub Premier League. Ia menyatakan banyak dari mereka setuju City dihukum. Manchester City kini didakwa Premier League membuat 115 pelanggaran terkait laporan keuangannya. Persidangannya akan dimulai pekan depan. Nuri Sahin puji penampilan Niklas Sule. Setelah menjalani masa sulit musim lalu, Niklas Sule mulai bangkit musim ini. Musim ini di bawah kepelatihan Nuri Sahin, ia telah tampil di semua pertandingan yang telah dimainkan Borussia Dortmund sejauh ini. Kesempatan yang diberikan Sahin kepada Sule tampaknya merupakan bentuk apresiasinya atas usaha yang telah dilakukan oleh sang bek selama pramusim. Pelatih BVB itu memuji penampilan Sule di Bundesliga sebelumnya. Sahin menilai Niklas Sule tampil sangat baik musim ini. Harry Kane termotivasi pecahkan rekor gila milik Haaland di Bundesliga. Harry Kane menunjukkan penampilan yang luar biasa bersama Bayern Munich. Kini pemain 31 tahun itu diambang keberhasilan untuk memecahkan rekor Erling Haaland di Bundesliga. Kane hanya membutuhkan 3 kontribusi gol untuk menjadi pemain tercepat yang berhasil mencatat 50 kontribusi gol di kompetisi kasta tertinggi Jerman tersebut. Secara total, Kane telah menyumbang 47 kontribusi gol dari total 34 penampilannya di Bundesliga. Haaland mencatatkan 50 kontribusi gol dalam 43 penampilannya bersama Dortmund. Dicampakkan Arsenal, Aaron Ramsdale pilih untuk move on. Aaron Ramsdale baru-baru ini buka suara terkait keputusannya meninggalkan Arsenal. Ia menyebut tidak masalah pada akhirnya didepak The Gunners. Ramsdale mengaku bahwa ia sudah berjuang untuk tetap bertahan di Arsenal. Namun sayang, usahanya itu tidak mampu membuat Mikel Arteta ingin mempertahankannya. Ramsdale mengakui bahwa cukup berat baginya untuk meninggalkan Arsenal. Sekarang ia menyebut bahwa sudah move on sepenuhnya dari Arsenal dan kini ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk Southampton. Soal kans mainkan Cisa lawan Nottingham, ini jawaban Slot. Manajer Liverpool Arne Slot membeberkan informasi terbaru soal peluangnya menurunkan pilar baru mereka, Federico Chiesa, dalam laga melawan Nottingham Forest di akhir pekan ini. Kali terakhir Chiesa bermain adalah bersama tim nasional Italia di gelaran Euro 2024. Arne Slot belum bisa memastikan apakah Chiesa akan turun atau tidak di Anfield nanti. Chiesa telah berlatih 3 atau 4 kali dalam tim. Jadi mari kita lihat bagaimana dia hari ini karena kami memiliki lebih dari 20 pemain yang bisa dipilih, ungkap Slot.
Lazio raup keuntungan hingga 683 miliar rupiah di musim 2023-2024. Lazio dikabarkan telah meraup keuntungan finansial yang nilainya di atas 40 juta euro atau setara 683 miliar rupiah di musim 2023-2024. Keuangan klub ibu kota Italia tersebut berhasil bangkit kembali dari musim 2022-2023 yang berakhir merugi dan menorehkan hasil positif tahun lalu. Pihak klub mengumumkan laporan keuangan paruh pertama dan termasuk keuntungan yang nilainya mencapai 40,1 juta euro. Ini kebanyakan berkat hak siar televisi untuk pertandingan Liga Champions mereka. Lautaro Martinez akui tekanan di Inter semakin besar setelah menangkan Scudetto. Lautaro Martinez menyatakan gelar Scudetto ke-20 untuk Inter Milan jadi pengalaman yang luar biasa sepanjang karir sepak bola profesionalnya. Dengan 2 bintang di jersey klub, sang pemain mengakui bahwa Nerazzurri wajib meningkatkan level permainan tim musim ini. Lautaro menyadari bahwa kemenangan Inter musim lalu menyebabkan ekspektasi publik terhadap permainan tim akan ikut meningkat. Dengan demikian, sudah sewajarnya para pemain meningkatkan level permainan dibanding musim lalu. Belum memuaskan, Simeone siap cadangkan Alvarez kontra Valencia. Pelatih Diego Simeone dikabarkan akan membangku cadangkan penyerang anyarnya Julian Alvarez saat Atletico Madrid melawan Valencia di pertandingan lanjutan La Liga akhir pekan nanti. Penampilan pemain internasional Argentina tersebut dianggap masih kurang memuaskan. Alvarez telah tampil dalam 4 pertandingan pertama Los Rojiblancos di La Liga dan menjadi starter dalam 3 laga terakhir. Akan tetapi ia masih belum mampu menyumbangkan 1 gol ataupun assist dalam laga tersebut. Lamine Yamal, kutunggu kau di Barcelona, Nico Williams. Sebuah harapan kembali diapungkan oleh Lamine Yamal. Bintang muda Barcelona itu berharap Nico Williams bisa segera bergabung dengan timnya. Tempat santer dikabarkan akan pindah ke Barcelona. Nico Williams pada akhirnya memilih bertahan di Bilbao. Namun Yamal berharap rekannya itu bisa pindah ke Barcelona. Saya tentu sangat ingin bermain dengan Nico Williams dalam tim saya setiap pekannya. Dia adalah teman baik saya, namun semua terserah pada Nico, ungkap Yamal. Presiden La Liga puji Barcelona terkait peningkatan limit gaji pemain. Presiden La Liga Javier Tebas memberikan pernyataan bernada pujian kepada FC Barcelona yang mulai memperbaiki kondisi keuangan mereka. Meski belum sepenuhnya sempurna, namun Javier Tebas menyatakan dia telah melihat kondisi keuangan Barcelona mengarah ke situasi yang lebih baik. Barcelona menurut Javier Tebas saat ini mulai menata keuangan mereka ke arah yang lebih baik sehingga didapat salary caps lebih besar dibandingkan sebelumnya. Tebas melihat situasi ini justru membuat persaingan antar klub semakin kompetitif. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!